warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Suprapti, guru sejarah di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, Surakarta. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM PPG X9023082763. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran uji kinerja PPG dalam jabatan. Saya melaksanakan praktik pembelajaran pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat di fase E atau kelas 10. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pagi ini sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke. Sudah sarapan semua? Belum. Oh ya, ada yang belum, ada yang sudah. Terima kasih. Coba untuk mengecek kesiapan kalian, coba dicek di kolom bawah meja ada kotoran atau tidak. Sudah bersih? Sudah. Oke, terima kasih. Kelas kalian pancen oke, tetap menjaga kebersihan ya. Coba berdiri dulu untuk cek kerapian kalian dulu. Berdiri untuk pakaiannya bagaimana, jilbabnya. Ya, oke, siap. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, agar pembelajaran hari ini tetap berjalan lancar, silahkan kita berdoa dulu, Mas Laude, silahkan dipimpin. Tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Anak-anak, untuk mengecek kesiapan kalian, saya absen dulu. Mbak Aizuliza, ada Mbak Amara, ada Mbak Arlita, ya. Mas David, ada Mbak Salwa, ya. Mas Tony, hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Sebelum masuk ke materi, masihkah ingat anak-anak untuk pembelajaran minggu lalu itu kalian mempelajari tentang apa? Tentang? Ya, Mbak Riri? Apa? Ya, sistem kepercayaan masyarakat praaksara. Nah, ada 3 sistem kepercayaan pada masyarakat praaksara. Apa saja? Animisme, humanisme, mekanisme. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang apa? Coba dibaca ini. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran ini ada beberapa ya, 1, 2, 3. Nah, silahkan Mbak Sekar Ayu untuk membacanya. Literasi dan diskusi, peserta didik mampu memecahkan masalah menganalisis perbedaan fisik warga negara Indonesia dikarenakan asal-usul nenek moyang. Bangsa Indonesia berasal dari berbagai belahan dunia. Mampu menyajikan hasil analisis dan mempresentasikannya. Ya, nanti diharapkan kalian di sini mampu mewujudkan tujuan pembelajaran hari ini. Di sini dalam pembelajaran ini kalian juga diharapkan mampu memunculkan ini profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Nah, bergotong royong dengan dikembangkan
diskusi, kalian bisa memecahkan permasalahan bersama-sama. Kemudian bernalar kritis dikembangkan dengan menganalisis materi diskusi sesuai dengan materi kelompoknya masing-masing. Ya. Kemudian berkebinekaan global dikembangkan melalui tema diskusi kelompok yang mampu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman suku bangsa yang dikarenakan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia kita itu dari berbagai belahan dunia. Nih, coba kemudian kalian simak video berikut ya. Kira-kira video tadi itu tentang apa? Nah, coba nanti coba dikerjakan di link yang ada di sudah saya share. Silahkan jawaban tadi dikirim ke link Padlet yang sudah saya kirim di grup, ya. Sudah. Yang Padlet, nah yang ini. Nah nanti akan muncul jawaban kalian di bisa dibaca di papan. Menjawab, ya, apa yang kalian ingat yaitu keberagaman suku, budaya, ya, ada adat istiadat, ya. Kita masuk kepada materi. Coba dibaca. Besarkan dulu ya.
baca Mbak Salsabila, bisa dibaca ini. Yang atas aja Mbak. Sebentar. Teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang termasuk dalam wilayah kepulauan Nusantara, kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Oke, ya, teori Yunan. Tahu Yunan itu mana? Yunan itu bukan Yunani. Yunan itu adalah wilayah Tiongkok. Kemudian ini asal usul nenek moyang bangsa Indonesia dari berbagai ras. Ada ras Proto Melayu, Deutero Melayu dan Mela. Kemudian ciri fisiknya yaitu berambut lurus, kulit kuning, kecoklatan dan bermata sipit. Nah, yang memiliki ciri-ciri ini siapa? Misalkan nih, nanti keturunan Proto Melayu. Oke. Untuk pembelajaran materi sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang kalian silahkan selanjutnya Bu Guru akan memberikan sebuah permasalahan. Ya. Nah, di sini kalian nanti berdiskusi dari masalah tersebut. Silahkan menganalisis untuk diselesaikan. Ya. Tugasnya saya kirim di link ya. Kan kalian berkelompok sesuai kelompoknya. Kemarin kelompoknya sudah dibuat ya? Oke, silakan berdiskusi ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Bentar, ayo. Ini sudah satu kelompok. Kelompok 6. Jawaban kamu yang mau kamu buat di aplikasi silakan ditulis di sini, oke? Nah, nanti setelah ditulis kalian membuat dalam bentuk aplikasi ya. Jawabannya permasalahan yang sudah kamu temukan apa ditulis, habis itu dibuat aplikasi. Ya, silakan tulis. Jangan lupa nama kelompoknya di atas itu. Kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Ini ditulis. Ya anak-anak, untuk diskusi waktunya sudah selesai ya. Nah, kita sekarang melanjutkan untuk presentasi. Nah, untuk presentasi kita mulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita, yaitu tentang kisah finalis Putri Indonesia hadapi rasisme. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azra Marsafaunia, dan di sini ada teman-teman saya, yaitu nama saya Nita Garishanaya. Saya Anindya Alun-Dari. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul artikel Kisah Finalis Putri Indonesia Hadapi Rasisme. Sebelum kami menjelaskan, di sini ada beberapa karya yang telah kami buat untuk mata pelajaran P5. Dan kebetulan tema yang diangkat sama dengan tema diskusi mata pelajaran sejarah kali ini. Diskriminasi dan rasisme dialami oleh Oflah Al-Hamid, model asal Papua Barat karena fisik dan warna kulitnya.
Dia dibuli oleh teman-temannya semasa di bangku sekolah. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya sikap tidak kebersamaan, sehingga memandang fisik yang berbeda merupakan salah satu sebuah keanehan. Solusi dari kami adalah perlu diadakannya edukasi dasar di sekolah bahwa Allah menciptakan manusia memang berbeda-beda. Dengan adanya keberagaman, maka kita patut bersyukur bahwa negara kita kaya akan budaya, suku, adat, bahasa, dan lainnya. Kita harus tetap memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Adakah? Oh ya, Mbak. Nama Salsabilan, saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana seharusnya siswa yang melakukan pembulian terhadap Allah Al-Hamid? Menurut kelompok kami, seharusnya pelaku dan orang tua pelaku meminta maaf kepada korban. Pertanyaan selanjutnya, Apakah hanya itu? Apakah cukup dengan hanya meminta maaf? Bagaimana dengan perasaan Allah Al-Hamid? kelompok kami, orang tua pelaku harus melakukan pendampingan dan nasihat terhadap anaknya dan tidak akan mengulangi hal tersebut lagi, baik kepada siapapun. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javina Indira Siana. Perkenalkan saya Rahmi Rizkyari. Perkenalkan nama saya Abdullah Fian. Perkenalkan nama saya Panggita Atansori. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tentang anak SD jadi korban perundungan SARA di SDN Pegayungan, Pasar Rebo. Hasil analisis 1. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 2. Faktor yang melatar belakangi. 3. Solusi dari kelompok. 4. Sikap dalam menghadapi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena korban dianggap bukan berasal dari golongan pribumi. Faktor yang melatar belakangi. Pengaruh 1. Pengaruh pergaulan yang tidak baik hingga kurangnya rasa empati. 2. Perbedaan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Kurangnya komunikasi satu sama lain. 4. Kurangnya rasa toleransi antar sesama. Solusi dari kelompok. 1. Berikan rasa perlindungan yang aman kepada anak. 2. Tidak boleh bertindak kasar kepada siapapun. 3. Saling menghargai satu sama lain. 4. Berikan dukungan terhadap korban. 5. Saling toleransi dan tidak mencaci maki. Sikap dalam menghadapi keberagaman suku bangsa, menerapkan sikap toleransi. Sikap toleransi juga merupakan cara menjaga kerukunan masyarakat, karena dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan, perselisihan pun dapat dicegah. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana solusi dari kelompok kalian agar hal tersebut tidak terjadi? Solusi dari kelompok kami. 1. Berikan rasa perlindungan yang aman kepada anak. 2. Tidak boleh bertindak kasar kepada siapapun. 3. Saling menghargai satu sama lain. 4. Berikan dukungan terhadap korban. Dan 5. Saling toleransi dan tidak mencaci maki. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah, jawabannya sudah, Mbak Ririn. Ya, solusi dari kelompoknya Mbak Davina, kelompok 2, harus adanya saling toleransi antar sesama, saling menghormati antar sesama manusia, ya sesama teman, sesama anggota keluarga, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lagi apa tidak? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, silakan dilanjutkan. Sekian presentasi dari kami.
terjadi jika perbedaan fisik dianggap sebagai suatu hal yang penting di dalam masyarakat. Kejadian tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan fisik antara Olfat Al-Hamid dengan teman-teman baru di kelasnya. Jelaskan faktor apa saja yang melatar belakangi. Faktor yang melatar belakangi adalah adanya perbedaan dari segi psikolog, ideologi, ekonomi, budaya, dan agama yang dikaitkan dengan keberagaman ras yang melekat pada tiap diri manusia. Bagaimana solusi di kelompok kalian agar hal tersebut tidak terjadi? Mengenalkan lingkungan sekitar, menjaga lingkungan yang aman, dukungan keluarga, menjaga tentang mengajarkan tentang rasisme. Bagaimana sikap kelompok kalian dalam menghadapi keberagaman suku bangsa di Indonesia? Saling tolong menolong, menjalin kerukunan, saling menghargai, hindari kekerasan hanya karena perbedaan, tidak mendiskriminasi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan ke kelompok ini? Silakan. Coba dinaikkan dulu, Mbak. Kira-kira saya yang bertanya ya ini ya. Kira-kira menurut kelompok kalian, jika di kelas kalian terjadi suatu bullying, ini kalian termasuk bullying ya. Nah itu bagaimana sikap kelompok kalian? Memberikan edukasi tentang bullying di sekolah agar tidak terjadi bullying. Oh ya, memberikan edukasi tentang bullying di sekolah ya, atau di kelas-kelas ya. Edukasi, kalian tahu nggak edukasi itu apa? Ya, pembelajaran ya, tentang bullying. Nah, di situ ada pengertian bullying, kemudian dampak dari bullying. Nah, sisi negatif positifnya bullying ya, seperti itu. Bahkan nanti dampaknya itu bisa sampai ke apa ya? Mental ya. Oke, adakah pertanyaan dari kelompok lain? Cukup? Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Kelompok 5, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil menganalisis berita tentang anak SD jadi korban perundungan SARA di SDN Pekayungan, Pasar Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riri Trisnawati. Saya Safira Yuliana. Sawaladea. Saya Rizky Ramadhani. Pembahasan 1. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 2. Faktor yang melatar belakangi. 3. Solusi dari kelompok. 4. Sikap dalam menghadapi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena teman-teman JS yang beranggapan bahwa JS bukan suku asli pribumi, sehingga jika diartikan konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perundungan. Konflik tersebut dilatar
melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami perundungan, sehingga mereka tidak mengalami trauma berkepanjangan, hingga takut bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin ada yang mau bertanya? Bagaimana menurut pendapat kelompok kalian dengan adanya kasus bullying yang ada di SD tersebut? Yaitu sangat kita sayangkan. Dugaan konteks bullying terkait ujaran kebencian keyakinan tersebut karena di negara kita memiliki keberagaman kepercayaan, kita harus menghargai suatu sama lain. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Adakah tindakan pemerintah terkait penanggulangan bullying di sekolah? Ada himbauan kepada semua pihak agar tidak melakukan diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap Ananda JS atas alasan apapun dan kepada siapapun, karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, kesatuan, pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, lembaga pendidikan, sesama peserta didik atau pihak lain. Oke, ya. Nah, di situ tadi ya, saya kuatkan ya, tadi ada yang bertanya adakah peraturan perundang-undang yang mengatur tentang bullying? Ada, yaitu menurut kelompoknya Mbak Ririt sama Mbak Salwa. Tadi undang-undang nomor berapa? 35. Ya, undang-undang nomor 35 ya. Nah, di sini bullying tidak boleh dilakukan oleh pendidik, ya, oleh tenaga kependidikan, oleh siapapun, ya, terhadap peserta didik. Ya, itu. Ya. Mungkin itu untuk jawaban Mas Davin sama Mas Laude sudah jelas? Oke, ya. Adakah yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, sudah cukup. Silakan, boleh ditutup, Mbak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, dirinya kami di sini ingin mempresentasikan diskusi kami tentang bentrok antar suku Wijaya Papua mengakibatkan korban jiwa. Dua komite ini dikerahkan. Kenalkan, nama saya Tony dan ini teman-teman saya. Saya Sofi Deleka Pratiwi dan Sujarwan dari. Saya Sekarang Ibu Fani. Silakan, mungkin ada yang mau mengoperasikan di sini. Langsung dibaca di sini bisa. Hasil analisis 1. Apa faktor yang melatar belakangi? 2. Apa solusi agar hal tersebut tidak terjadi? 3. Bagaimana sikap kalian dalam menghadapi keberagaman suku bangsa di Indonesia? Apa faktor yang melatar belakangi? Budi menjelaskan bentrokan terjadi antara dua kelompok masyarakat dari suku Lani Jaya dan warga suku Nduga di distrik Bauma, Kabupaten Jaya. Kejadian tersebut dipicu dugaan pembunuh yang dilakukan masyarakat Lani Jaya kepada Nduga atas nama Yonas Kelnea, umur 48. Korban diduga dibunuh akibat permasalahan keluarga. Solusi agar hal tersebut tidak terjadi, sebaiknya jika ada masalah keluarga, kita bicarakan baik-baik dan tidak menggunakan kekerasan. Sikap kalian dalam menghadapi keberagaman ras dan suku bangsa di Indonesia. Menghormati dan menghargai orang yang memiliki budaya, asal daerah, agama, ataupun golongan yang berbeda dari kita. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan data mohon dimaafkan. Adakah yang ingin bertanya? Afira Juliana, apa penyebab bentrokan tersebut terjadi? Dugaan pembunuh yang dilakukan masyarakat Lani Jaya kepada warga Nduga atas nama Yonas Kelnea, umur 48. Korban diduga dibunuh akibat permasalahan keluarga. Sudah? Begitu Mbak jawabannya? Iya. Adakah pertanyaan lagi?
sudah? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke anak-anak, Untuk pembelajaran hari ini waktunya sudah habis. Bu Guru cukupkan sekian ya. Nah, siapakah yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini tadi? saya Oh iya, Mbak Safira silakan. kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama kita mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dari teori Yunan sampai teori out of Africa. Yang kedua, kita belajar berbagai suku, ras, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, di negara kita terdapat berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai keberagaman yang ada. Oke, nggih, terima kasih. Itu kesimpulan sudah dibacakan oleh Mbak Safira. Bu Guru tambahkan, nggih. Nah, di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya, sangat beragam. Ya, karena asal usul nenek moyang kita juga dari berbagai negara. Nah, di sini untuk menghargai keberagaman tersebut, kita harus bisa menjaga apa? Persatuan dan kesatuan. Ya. Kemudian juga menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Silakan anak-anak mengerjakan soal yang ada di link Google Form. Ya. Saya bilang kerjakan. Refleksi. Nah, untuk refleksi, kira-kira nanti bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan pembelajaran atau belum? Itu ya. Ada beberapa nggih. Bu Guru mengajarkan kalian dengan variasi pembelajaran yang menyenangkan. Sudah apa belum? Sudah. Bu Guru menggunakan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam. Sudah belum? Sudah. Bu Guru menanyakan bagaimana kalian memahami materi yang diajarkan? Sudah? Oke. Bu Guru memberikan kesempatan bertanya tentang pembelajaran dan hal yang lainnya. Sudah apa belum? Sudah. Oke, terima kasih untuk refleksi sudah. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi pembelajaran yang akan datang dengan materi yang baru. Pembelajaran kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.